mahasiswa semester 5 kelas B dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan peserta didik pendidikan formal. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan ruang lingkup peserta didik pada satuan pendidikan. Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, dengan demikian peserta didik merupakan orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Menurut Asnadi tahun 2022 mengatakan bahwa peserta didik berperan sebagai elemen kunci dan input penting dalam sistem pendidikan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas dan mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini ada pun kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik dan saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah sebuah kegiatan awal yang dilakukan sebagai persiapan yang berhubungan dengan peserta didik agar tercapainya tujuan sesuai dengan harapan. Nah, di sini ada pun beberapa hal penting dalam perencanaan peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Nah, analisis kebutuhan pada hakikatnya merupakan kegiatan menganalisis kebutuhan sekolah terhadap peserta didik, baik terhadap jumlah, kinerja, kriteria, dan semua kebutuhan pendukung terhadap peserta didik. Nah, hal yang kedua mencakup rekrumen peserta didik. Nah, rekrumen peserta didik ini adalah kegiatan melakukan pencarian dan penentuan calon peserta didik yang akan menempuh proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Nah, hal yang ketiga adalah seleksi peserta didik. Nah, seleksi peserta didik ini merupakan kegiatan memilih peserta didik baru sehingga mengeluarkan suatu keputusan atau penetapan berdasarkan ketentuan tertentu pada satuan pendidikan. Nah, hal yang keempat yang berkaitan dengan perencanaan peserta didik adalah orientasi peserta didik. Nah, orientasi peserta didik ini sangat penting dilakukan untuk memperkenalkan tentang situasi dan kondisi sekolah, budaya akademik dan non-akademik, serta lingkungan sekolah yang merupakan sesuatu yang baru bagi peserta didik tersebut dalam menempuh satuan pendidikan. Nah, hal yang berikut adalah penempatan peserta didik. Nah, penempatan peserta didik di sini merupakan kegiatan mengelompokkan peserta didik atau menempatkan peserta didik pada kelas-kelas tertentu. Nah, hal yang berikut adalah pencatatan dan pelaporan peserta didik. Nah, ini adalah hal yang terakhir yang berkaitan dengan perencanaan peserta didik. Hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah mulai peserta didik masuk sekolah hingga sampai mereka lulus dari sekolah tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik yang kedua di sini adalah pembinaan peserta didik. Nah, pembinaan peserta didik ini merupakan kegiatan memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah, baik ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas maupun di luar jam pelajaran sekolah. Nah, tujuan pembinaan peserta didik dilakukan
agar supaya peserta didik mampu memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya secara baik. Nah, strategi-strategi untuk membina peserta didik diantaranya adalah melakukan orientasi kepada peserta didik baru, mencatat kehadiran dan prestasi peserta didik, pembinaan kedisiplinan, serta membina peserta didik yang sudah lulus. Dan yang ketiga dari kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik di sini adalah tentang evaluasi peserta didik. Nah, evaluasi peserta didik ini merupakan kegiatan menilai dan mengukur tentang peserta didik mulai dari input, proses, dan output peserta didik baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, bagian yang keempat adalah mutasi peserta didik. Di sini berbicara tentang mutasi peserta didik, itu merupakan kegiatan perpindahan peserta didik, baik perpindahan secara internal sekolah maupun perpindahan ke sekolah yang lainnya. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang peran kegiatan manajemen peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kegiatan pengelolaan peserta didik atau manajemen peserta didik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan atau mutu pendidikan di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi mencakup serangkaian langkah atau kegiatan terstruktur yang diawali dengan perencanaan, pembinaan, evaluasi, hingga mutasi siswa. Nah, pada tahap perencanaan, para lembaga pendidikan menjalankan analisis kebutuhan siswa dengan mempertimbangkan kapasitas, kriteria, dan serta kebutuhan pendukung lainnya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur dan jenjang pendidikan tertentu. Nah, dalam konteks pendidikan formal, peserta didik mencakup mereka yang berada pada jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Nah, setiap jenjang memiliki karakteristik dan tujuan pengelolaan yang berbeda, namun pada prinsip dasarnya sama, yaitu memberikan layanan terbaik agar potensi siswa dapat berkembang secara maksimal.